Suhu tertinggi hari ini bisa mencapai 40 derajat Celcius. Semua orang keluar harus melakukannya dengan baik. Langkah-langkah perlindungan terhadap sengatan panas. Bagaimana cuacanya? Ini terlalu panas. Saya berharap saya bisa memanggang orang. Alangkah baiknya jika ada ruangan ber-AC. Apa yang terjadi? Saya bepergian melalui atau kekeringan. UPS. Ini adalah air terakhirku. Saya harus menghemat uang. Siapa? Menembus tanah yang dikurung naga. Klan naga kuno. Ya Tuhan, seekor naga yang terbuat dari tulang. Saya belum ingin mati. Air. Berbau seperti air. Teran. Beri aku air. Air. Saya tidak punya air. Hanya satu gigitan. Hanya satu gigitan. Aku hampir mati kehausan. Kamu sangat kuat. Cari sendiri. Saya dirantai oleh iblis kekeringan ini. Terkunci di sini selama 300 tahun. Jika Anda bisa mendapatkannya sendiri. Mengapa demikian? Teran. Bantu aku. Saya bisa membayar Anda. Hadiah. Air. Beri aku air naga. Oke, saya mengerti. Ras manusia. Terima kasih atas pemikiran baik Anda. Biarkan aku mendapatkan kembali sedikit mana. Aku memberimu kekuatan untuk mengendalikan air. Bisakah Anda membantu saya mencari air lagi? Asalkan airnya cukup. Naga ini bisa memberikannya padamu. Sihir yang lebih kuat. Mendesis. Hei, menghilang. Mana pengontrol air? Di mana air di sini? Akhirat. Anda datang ke sini untuk melarikan diri, bukan? Cepat. Maju cepat. Desa Liulin kami. Hampir mati. Tidak ada uang. Tidak ada yang bisa dimakan juga. Orang tua. Aku benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Bisakah? Meminta semangkuk air. Air. Sungai sudah lama terputus. Sumur tersebut sudah kering selama 3 tahun. Air. Beri aku air, beri aku air. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Apakah Anda harus berjuang untuk mendapatkan secangkir air berlumpur? Jangan salahkan kamu. Ini dunia ini. Ini adalah kekeringan yang menyiksa. Orang tua, di desa itu. Bahkan tidak ada sumur. Baik. Sudah bekerja selama 3 tahun. Itu. Perniu anak ini. Sebelumnya. Menggali seperti orang gila. Saya baru saja menggali sedikit lumpur. Lumpur. Artinya. Di dalam sumur itu, sebenarnya ada air. Sangat dalam. Mungkin, mantra pengontrol airku berfungsi. Jangan repot-repot. Ini dengan baik. Mati. Ibu. Bumi akan mati tetapi harapan tidak akan mati. Saya tidak percaya kejahatan ini. Kekuatan pengontrol air ini. Bagaimana cara menggunakannya? Apakah tidak apa-apa jika hanya memikirkannya saja? Masih membutuhkan mantra? Air. Saya butuh air. Tanah ini membutuhkan lebih banyak air. Ini dia airnya. Air.
Air. Ada suara air. Ada air di dalam sumur. Air, air, air. Benar-benar air. Airnya datang, airnya datang. Senang sekali airnya ada di sini. Air akhirnya datang. Ya Tuhan. Tidak. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Anda diutus oleh Tuhan. Dewa yang menyelamatkan kita. Bodhisattva yang hidup. Tuhan. Bodhisattva hidup yang menyelamatkan penderitaan. Bodhisattva yang hidup. Terima kasih Bodhisattva hidup. Terima kasih, teman-teman. Bangunlah dengan cepat. Dermawan. Mulai hari ini. Ini adalah hidupku. Itu milikmu. Kamu adalah Tuhanku. Anda meminta saya untuk pergi ke timur. Saya tidak akan pernah pergi ke barat. Biarkan aku menangkap anjing itu. Saya tidak akan pernah melempar ayam jika ada pelanggaran. Guntur menyambar. Hei. Erniu. Bangunlah dengan cepat. Hanya sedikit air. Tidak perlu untuk ini. Semuanya, cepat kembali dan ambil embernya. Datang dan ambil air secepatnya. Benar, benar, benar. Kembali dan ambil embernya dengan cepat. Aku akan datang, aku akan datang. Saya datang duluan. Jangan ambil. Saya tiba lebih dulu. Saya tiba lebih dulu. Hei, oke. Jangan merampoknya air ini. Saya tidak meminta Anda merampok saya seperti ini. Jika Anda seperti ini, pada saat itu sudah baik. Ini akan segera mengering. Saya tidak akan bisa minum seteguk air pun saat itu. Antrian. Setiap orang dibagi menurut ukuran keluarga. Antrian untuk mendapatkan air. Erniu, sebagai dermawan. Anda bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di lokasi. Jika seseorang mengantri atau mengambil alih, usir mereka semua. Dijamin akan selesai. Pernahkah Anda mendengar apa yang dikatakan dermawan Anda? Antrian. Jika ada yang tidak mengikuti aturan, jangan salahkan Erniu karena tidak mengenali orang dengan tinjunya. Lau Zhang Yunyang. Kalian berdua berhati-hati. Permisi. Berikan setiap orang air yang cukup. Anda datang lebih dulu. Bagus. Terima kasih. Datang berikutnya. Selanjutnya. Terima kasih. Ambillah. Terima kasih. Sekarang kami telah menemukan begitu banyak air. Anda bisa mendapatkannya dan memindahkannya ke Bone Dragon. Mungkin. Itu akan memberiku mantra yang lebih kuat. Oke semuanya, menaruh air di sini. Anda bisa kembali. Dermawan ini sangat misterius. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan tanya siapa yang berani mempertanyakan dermawan. Aku belum selesai dengannya. Bagus. Ayo taruh embernya di sini. Kakak panjang, air akan datang. Cukup kali ini. Sangat bagus dan murni. Air penuh kehidupan. Manusia, kamu menepati janjimu. Memberiku kembali lebih banyak kekuatan. Tanah ini. Juga karena kebangkitan sumur ini. Merasa lega. Kakak panjang, aku masih ingin berterima kasih atas keajaiban yang kau berikan padaku. Kamu tidak tahu mantra ini. Tapi bagaimana dengan menyelamatkan seluruh penduduk desa? Kamu dan aku ditakdirkan untuk bersama. Benlong tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terkunci di sini selama 300 tahun. Saya merasakannya sekarang. Kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lapar. Apakah kamu tidak ingin makan? Hei, rasanya tidak enak. Daging manusia itu asam. Hahaha. Daging dan darah fana tidak ada gunanya bagiku. Saya seekor naga. Hidrofilik secara alami. Yang saya dambakan adalah intisari air. Aku butuh ikan. Ikan segar. Saya sudah mendapatkan kembali kekuatan sekarang. Bolehkah saya memberi Anda metode lain? Membantu Anda sukses. Inilah seni mengendalikan ikan. Adalah sejenis komunikasi dan kekuatan bimbingan. Dengan teknik ini, Anda bisa mengendalikan 4 suku laut. Siap membantu Anda. Penerapan teknik ini pada makhluk hidup. Hasil yang lebih baik. Pergi dan carikan ikan untukku. Kelaparan membakar jiwaku. Mencari ikan. Ikan kerajaan. Kedengarannya menarik. Hanya saja tahun ini kemarau. Di mana saya harus menemukannya? Ikan segar. Keluarkan ini. Dermawan saya. Tidak ada tempat yang bagus di desa. Ini adalah akomodasi yang disiapkan untuk Anda. Saya minta maaf karena Anda tinggal di sini dulu. Oke semuanya. Terima kasih semuanya. Saya sangat menyukainya. Ini Yunyang. Beberapa pakaian dan perlengkapan tidur disiapkan untuk Anda, meski sedikit usang. Tapi itu sudah dicuci. Selesaikan saja. Terima kasih banyak, Yunyang. Kata Yunyang.
Terima kasih telah menyelamatkan semuanya. Biarkan kamu tinggal di sini. Terlalu kasar. Ah tidak kasar. Saya sudah puas. Yunyang, terima kasih banyak. Benar, Pak Tua, Erniu. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Apakah ada ikan di sekitar sini? Atau ikan kering yang dulu menguntungkan juga bisa digunakan? Ikan. Dermawan. Apakah kamu ingin makan ikan? Hal ini sulit untuk ditangani. Ini. Sungai ini sudah lama berhenti mengalir, lumpur di sungai. Semua berubah menjadi batu. Jangan bicara tentang ikan hidup, hanya tulang ikan yang mati. Juga oleh mereka yang lapar dan cemas. Giling dan makanlah. Itu hilang. Itu sudah lama berlalu. Ya. Di taman persegi ini, Bailey. Saya khawatir sulit menemukannya. Ikan yang layak. Bahkan suami yang berpengalaman. Mereka semua bilang begitu. Mungkinkah Bone Dragon punya syarat makan ikan? Itu tidak bisa diselesaikan. Hei. Li Enren. Desa ujung timur. Keluarga Zhang Laochai memilikinya. Musim panas sebelum yang lalu, saya lewat di sana. Melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka mengambil ikan itu. Ditaburi garam. Kemudian dikeringkan menjadi ikan kering. Yang tergantung di halaman belakang rumahnya. Di gudang besar. Saya jamin itu. Pasti ada lebih banyak lagi. Keluarga Zhang Laochai, kan? Saya akan mencobanya segera. Hei. Sayangku, tolong jangan pergi. Orang tua Zhang itu adalah ayam jago besi yang terkenal. Tidak memetik sepeser pun. Dan pelayan keluarganya. Sangat ganas. Harus mencoba. Bagaimanapun, saya membantu semua orang menemukan air. Dia juga mendapat manfaat. Emosional dan rasional. Pinjamkan aku ikan kering. Dia mungkin tidak akan menolak. Hahaha. Ternyata itu adalah lidah guan. Saya mendengar tentang sumur di desa. Kaulah yang membuat air itu keluar. Ya, Sang Yuanwei. Para junior ada di sini kali ini. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Junior sangat membutuhkan ikan kering baru-baru ini. Ikan kering. Tidak. Kami belum pernah makan ikan kering di rumah. Oh, meskipun ada, saya juga menghargainya. Untuk bersiap menghadapi keadaan darurat. Tahun dan bulan ini. Makanan lebih mahal dari emas. Bisakah dikatakan, hanya karena kamu menemukan air? Itulah keberuntunganmu. Apa hubungannya dengan saya? Sang Yuanwei. Hei, jangan dekat-dekat denganku. Dan para pengemis dan kaum tak tersentuh itu nongkrong bersama. Saya benar-benar menganggap diri saya sebagai pribadi. Ayo, cepatlah sekali lagi. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Batuk. Oh, dermawan saya. Aku hanya akan mengatakannya. Keberuntungan lama ini, dia bukan orang baik. Hei, dermawan. Apakah kamu ingin aku menyelinap masuk di malam hari? Aku akan mencuri beberapa untukmu. Hei, tidak perlu mencuri. Itu adalah pilihan terakhir, dan itu juga akan menyakitimu. Sejak dia menolak untuk mengeluarkannya atas inisiatifnya sendiri, lalu aku akan mencari jalan. Biarkan ikan itu terbang atas inisiatifnya sendiri. Ikan kering. Itu bisa dianggap mengandung. Itu sesuatu dari roh akuatik, kan? Menemukannya. Benar saja, jumlahnya cukup banyak. Ikan kecil yang kering akan segera hidup kembali. Ikan kecil yang kering akan segera hidup kembali. Ikan kecil yang kering akan segera hidup kembali. Ah, ya Tuhan. Raksasa. Raksasa. Kakek. Guru. Ada apa? Keributan. Kakek. Ikan kering di gudang sudah bagus. Semua menjadi hidup. Bagaimana ikan bisa menjadi sperma? Oh, datang dan lihatlah bersamaku. Guru. Ah. Cepat tangkap mereka. Jangan biarkan mereka melarikan diri. UPS. Begitu banyak ikan hidup. Coba lihat. UPS. Ini ikan yang sangat segar. Yunyang. Bagikan ember ikan ini kepada semua orang. Biarkan semua orang mencobanya. Dermawan. Anda benar-benar dewa. Tahun kekeringan seperti ini.
Anda sebenarnya bisa mendapatkan ikan segar. Ini. Erniu, ambil sisa ikannya. Semua orang pindah ke lubang kering. Dermawan yang baik. Saya akan segera mengaturnya. Ayo, semua orang membagi ikannya. Semua orang membagi ikannya. Ayo. Ini ember ini untukmu. Terima kasih, terima kasih. Oke, taruh saja semuanya di sini. Kamu kembali dulu. Hei. Oke, biarkan semua orang pergi. Tinggalkan di sini, tinggalkan di sini. Tinggalkan saja semuanya di sini. Ayo pergi, ayo pergi. Tuan Naga Tulang. Esensi kehidupan yang begitu kaya. Anak laki-laki. Kekeringan yang sangat besar. Anda dapat menemukan begitu banyak ikan. Seperti yang diharapkan dari orang yang kusuka. Senang. 300 tahun. Aku belum pernah sebahagia ini. Limo. Anda memang bintang keberuntungan saya. Hahaha. Kemampuan Anda untuk waspada dan dapat dipercaya. Layak mendapat imbalan yang besar. Saya punya ini sekarang. Esensi kehidupan. Perlu mundur selama 3 bulan. Sempurnakan dan pulihkan jiwa dengan hati-hati. Sebelum aku mundur, saya akan memberi Anda metode lain. Anda perlu membantu saya menemukan beberapa batu giok berkualitas tinggi. 3 bulan kemudian, saya menggunakan ini untuk memulihkan mana saya. Ini adalah mata naga. Membantu Anda membedakan ilusi. Lihatlah langsung ke sumbernya. Anda menggunakan ini untuk membantu saya mengumpulkan batu giok. Bantu aku mendapatkan kembali manaku. Setelah selesai, saya akan berterima kasih. Sampai jumpa dalam 3 bulan. Mata naga. Wawasan ilusi dan lihat langsung ke sumbernya. Itu cukup mengesankan. Tapi masalahnya adalah, apa gunanya? Wah. Kewaskitaan. Hai Yuniang, itu kamu. Menurutku aku berasal dari siapa dari jauh? Anda datang jauh-jauh. Hanya untuk membawakanku makanan. Yuniang, terima kasih. Yuniang, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Yuniang. Maaf. Saya. Oh, mataku terasa tidak nyaman. Oh ya, mataku terasa tidak nyaman. Terima kasih, aku berangkat dulu. UPS. Saudara naga tulang. Mata naga yang kau berikan padaku. Bukan hanya kewaskitaan. Masih waskita? Oh, saudara naga tulang. Hadiah ini. Ini terlalu mengasyikan, bukan? Saya memiliki kemampuan ajaib. Saya harus pergi ke kota dan mencoba. Hasilkan lebih banyak uang. Untungnya di era ini. Bertahan hidup dengan lebih baik. Ya. Ini dia. Dengan mataku. Tidak ada jumlah uang yang dapat diperoleh. Hari ini kita harus menyebutnya rumah judi Rui. Membuat pot emas pertamaku. Saudara Aimo. Anda ingin masuk juga. Bermain-main. Erniu. Katamu. Saat ini sedang terjadi kekeringan parah di dunia. Bagaimana kasino ini masih buka? Lari. Kemana harus lari? Kalian berdua. Bulan lalu, saya bertanggung jawab atas tuanku meminjam sebongkah jagung. Sudah waktunya pembayarannya kembali ke tempo, bukan 10 tael perak. Tidak kurang 1 sen pun. Saya tidak punya uang sekarang.
Hum. Apa? Tidak ada uang. Kemudian ikuti aturannya. Kalian berdua. Kembalilah ke kasino bersama saya dan bekerja untuk melunasi utangnya. Kapan lunasnya? Kapan harus pergi? Saudaramu. Ya. Mereka sangat menyedihkan. Berhenti. Sekarang terjadi kekeringan parah di seluruh dunia. Masih ada orang menghina wanita dan anak-anak. Dari mana datangnya pemuda bodoh ini? Pembayaran utang. Itu wajar. Apakah Anda ingin menjadi pahlawan? Oke. 10 tael perak. Anda membayarnya kembali untuk mereka. Pemuda ini, tolong selamatkan kami. Selama Anda bersedia mengambil tindakan, ibu dan anak kami bersedia membantu Anda menjadi sapi atau kuda, membalas kebaikanmu. Ini adalah liontin Gio pusaka keluargaku. Meski tidak bernilai 10 tael, tapi itu sedikit pemikiran. Mohon menerimanya. Selamatkan kami sekali. Ya. Potong. Apa yang dicari oleh naga tulang? Itu adalah batu giok yang mengandung energi spiritual. Mungkinkah ini sebuah peluang? Erniu. Ya. Bukankah itu hanya 10 tael perak? Saya akan membayarnya kembali untuk mereka. Hanya kamu. 10 tael perak. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Meskipun aku tidak memilikinya sekarang, tapi masuklah. Aku bisa memenangkannya untukmu, ya. Wah, kamu punya nyali. Masuklah nanti. Menang. Mereka pergi. Liontin Giok itu milikmu. Hilang. Tinggallah dan bekerjalah untukku. Kapan? Keluar. Bagus, bagus. Ayo, buka, buka. Beli dan pergi. Saya bertaruh pada si kecil. Sedikit. Saya yakin besar. Kecil, besar. UPS. Ini sangat besar. UPS. Sangat besar. Hei, datang lagi. Terus lakukan semuanya. Hei, ayo. Besar. Saya yakin besar. Kali ini saya bertaruh besar. Itu pasti besar. Kali ini, saya bertaruh pada si kecil. Tuan Li. Hei, jangan khawatir. Aku pasti bisa membawamu ibu dan anak menangkan semuanya. Hei, ya. UPS. Ya. UPS. Pukul lagi. Menangkan 3 pertandingan berturut-turut. Sayangnya. Dari mana asal anak ini? Keberuntungan ini terlalu aneh bukan? Oke. Anak laki-laki. Semoga berhasil. Memiliki beberapa kemampuan. Bagaimana kalau kita bertaruh pada putaran terakhir? Tapi, putaran terakhir. Bagaimana kalau kita memainkan pertandingan besar? Saya memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Mereka melihatnya dari ekspresi mereka. Tidak ada yang berubah. Kenaikan mendadak di babak terakhir ini. Itu pasti semacam tipuan. Tapi saya punya mata röntgen. Trik apa yang mereka mainkan? Tidak ada gunanya. Oke, mainkan saja. Karena ini adalah wilayah kekuasaan Pak Harimau. Maka tentu saja saya adalah tamu dan melakukan apa yang dia mau. Gandakan taruhannya. Kamu akan menang. Bawa pergi ibu dan anak ini. Selain itu aku akan memberimu. Tambahkan 100 tael lagi. Bagaimana jika Anda kalah? Hilang. Ibu dan anak ini tinggal. Saya ingin lebih. Potong tanganmu. Saudaramu. Ini terlalu berbahaya. Ayo pergi. UPS. Anda seharusnya tidak menjadi pusat perhatian. Itu gegabah. Ini terlihat seperti tokoh hitam. Tidak ada tangan. Saya benar-benar lajang. Hei. Salah. Saya memiliki mata röntgen. Aku masih takut kehilangan. Panik. Saya takut dengan mereka. Mainkan saja. Siapa yang takut pada siapa? Saudara Aimo. Hei, jangan khawatir. Tuan Li. Kami tidak akan bertaruh lagi. Saya tinggal dan membayar kembali uang itu. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Aku pasti bisa mengantarmu. Menang. Ya. Anak laki-laki, Anda punya nyali. Mari kita tebak poin yang satu ini. Jika Anda tidak menebak. Bahkan jika kamu kalah. Hei, bankir ini benar-benar anjing. Tebak ukurannya. Orang biasa masih memilikinya. Peluang 50-50. Coba tebak maksudnya. Bukankah kamu sengaja mencoba mempermalukan orang lain? Oh, tapi tidak apa-apa. Lagi pula itu sama saja bagiku. Coba tebak nomornya. Ya. Arahat bertumpuk. Apakah ini cara perjudian kuno dilakukan?
Tapi di mataku, tidak ada apa-apa. Anak laki-laki. Tebak. Ya, kurasa begitu. Saya rasa. Titik. Saya khawatir anak Anda bodoh, bukan? 3 dadu. Setidaknya harus jam 3. Itu saja. Kamu. Saya khawatir itu tidak sama dengan milik Anda. Punya dendam? Tangan ini sudah berakhir. Penunjukan harus dihapuskan. Pemuda ini terlalu liar. Bukan saudaramu. Ayo pergi. Mari kita berhenti bermain. Biarkan saya melihat siapa yang berani berhenti. Hair New, jangan khawatir. Sekarang sudah disetujui. Bertaruh saja sampai akhir. Tanganku. Dan ibu dan anak ini pasti bisa diselamatkan. Ya. Sayangnya, ya. Hei. Bagaimana? Takut. Mengapa tanganmu gemetar sekali? Mungkinkah kamu tidak berani membukanya? Apakah Tigerie masih buka? Terbuka. Sejak Li Daguan Ren. Sudah bisa ditebak. Apakah ada alasan untuk tidak membukanya? Hei. Titik. Saya menang. Orang ini adalah seorang veteran. Hancurkan dia untukku. Apa yang ingin kamu lakukan? Coba saya lihat siapa di antara Anda yang berani menyentuh saudaramu. Orang ini adalah seorang veteran. Hancurkan dia untukku. Anda meludahi orang. Tentu saja Anda tidak boleh rugi, bukan? Pukul dia. Hai ikan. Hai ikan. Apa yang terjadi? Ah. Raksasa. Bagaimana? Ketika Anda kalah, Anda menarik kembali kata-kata Anda. Apakah ada metode kerajaan? Percaya atau tidak, aku akan menjadi kamu. Tuhan. Aku salah. Tolong lepaskan aku. Oke. Kemudian ikuti peraturan kami. Biarkan ibu dan anak ini pergi. Ditambah kompensasi saya 100 TL. Oke. Kisah ibu dan anak perempuan Yan. Menghapus. Cepat. Kepada Dewi. Ambil 100 TL. Baiklah, aku pergi sekarang. Hei. Terima kasih atas kebaikan Anda, Pak. Apa yang sedang dilakukan Kian Mani? Bangun. Ayo. Hei, itu tidak masalah. Ah. Saudaramu, apa yang kamu lakukan tadi sangat kuat. Ini hanya sedikit menakutkan. Hanya sedikit usaha. Saya menerima hadiah ini. Kalian, cepat kembali. Keluar dari sini. Tidak pernah kembali. Ya. Ibu dan anak perempuan kami. Saya akan kembali ke pedesaan untuk bergabung dengan kerabat saya. Kebaikan besar Tuan Muda. Tak terlupakan. Hei. Saudaramu, kami punya uang. Ya. Punya uang. Apa yang diinginkan saudara Bone Dragon juga ditemukan. Dermawan. Botol dan stopless ini, besi tua. Apa yang berbeda? Mereka semua terlihat sama bagiku. Hei, hanya tahu-tahu. Mungkin Anda bisa menemukan harta karun? Hei. Hai bos. Ya, bagaimana cara menjual bongkahan besi ini? Ini. Ya, ini. Saya mengambilnya di tepi sungai. Oh. Jika Anda benar-benar menginginkannya, 50 hesai. Benda ini milikmu. Hei, ya, dermawan, 50 hesai. Belilah sepotong besi ini. Kita bisa menukarnya dengan banyak makanan. Ini tidak sepadan. Jangan khawatir, muncrat dengan percaya diri. Saya memiliki rasa proporsional sendiri. Sayangnya, dermawan. Bos 50 wen. Tuan Muda memiliki penglihatan yang bagus. Tuan Muda memiliki penglihatan yang bagus. Bersenandung. UPS. Anda dapat menjual sampah Anda untuk mendapatkan uang. Oh dermawan saya. Kamu menginginkan hal ini. Mengapa menggunakannya? Ribuan kegunaan. Nanti. Anda akan tahu. Oh. Saudara. Hal ini. Materi tidak diketahui. Baik emas maupun perak. Gayanya juga aneh. Maafkan saya karena canggung. Tidak dapat melihat sumbernya. Namun, sepertinya umurnya sudah beberapa tahun. Pemilik toko, sebaiknya ambil pisaunya. Gores saja dan Anda akan tahu. Sayangnya. Ah. Ini adalah meteorit. Bersenandung. Oh dermawan saya.
Apa itu meteorit? Kedengarannya sangat mengagumkan. Ini adalah meteorit. Meskipun itu hanya sebuah fragmen. Tapi itu juga merupakan bahan pemurnian yang sangat baik. Tuan muda, hal ini, di mana kamu mendapatkannya? Menyempurnakan senjata. Mungkinkah itu? Dunia ini masih bisa memupuk keabadian. Juga, ada naga. Adalah normal untuk dapat memupuk keabadian. Oh, kebetulan saja. Apa pendapat penjaga toko? Berapa nilainya? Meski hal ini jarang terjadi. Kalau begitu aku juga tidak akan menyembunyikannya darimu. 80 tael perak. Bagaimana? Dia berbohong. Oh, pemilik toko. Karena kamu tidak tulus. Kalau begitu lupakan saja. Hei. Hei hei hei. Dermawanku bilang lupakan saja. Tidak untuk dijual lagi. Tidak untuk dijual lagi. Hei, tuan, jangan cemas. 150 tael. Tidak. 200 tael. Ini sudah merupakan harga tertinggi. Bagus. Oke. Aku akan mengambilkan uang untukmu sekarang. Dermawan. Kamu sangat luar biasa. 200 tael. 200 tael. Dunia ini. Mungkin ada kultivator. Sepertinya saya perlu membeli lebih banyak batu giok. Bantu Dewa Naga memulihkan mananya. Dapatkan lebih banyak kekuatan. Tuan muda, ini uangmu. Ayo. Pemilik toko. Kalau begitu mari kita ucapkan selamat tinggal dulu. Berjalan perlahan. Aduh. Dermawan. Kamu sungguh luar biasa. Aduh. Dermawan. Kamu sungguh luar biasa. 50 koin diubah menjadi 200 tael. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Jerawat hitam itu. Bayi macam apa itu? Yang itu. Disebut meteorit. Hanya sebagian orang yang menyempurnakan senjata dan mengembangkan keabadian. Hanya bahan yang digunakan. Siusian. Itu benar. Mungkin ada kultivator abadi di dunia ini. Tampaknya. Lebih memperhatikan hal serupa. Mungkin bisa membantu Bone Dragon pulihkan mana lebih cepat. Saya juga bisa mendapatkannya. Kekuatan yang lebih kuat. Datang dan lindungi semuanya. Apa yang disebut dengan pengembangan keabadian? Hanya beberapa orang dengan kekuatan khusus. Hei, ayo cepat pergi. Cari di tempat lain. Saat itu, pilih yang spesifik. Ada toko yang menjual batu giok. Oh, dermawan yang baik. Kemana kamu bilang kamu akan pergi? Ayo pergi kemanapun. Saya telah belajar banyak hari ini. Saya mendengarkan Anda. Berjalan-jalan. Tidak tahu juga. Apakah batu giok putih ini cukup? Saudara naga tulang, saudara naga tulang. Limo. Saya meminta Anda untuk membantu saya mengumpulkan batu giok. Bagaimana perkembangan koleksinya? Semuanya ada di sini. Limo, usahamu membuatku mendapatkan kembali banyak energi. Tapi rantai kekeringan ini sangat kejam. Itu tidak hanya mengunci tubuhku. Itu terus-menerus mengikis milikku. Asal jiwa naga. Makanan air biasa. Sari ikan. Hanya bisa menyehatkan tulang saya. Tapi tidak bisa memurnikan luka asli ini. Saya membutuhkan teratai salju ungu. Bantu aku menyembuhkan jiwaku. Teratai salju emas ungu. Hal ini sebagian besar tumbuh di pembuluh darah spiritual pegunungan yang dalam. Mekar setiap 1000 tahun sekali. Kelopaknya berwarna ungu keemasan. Berisi antara langit dan bumi. Kekuatan pemurnian paling murni. Dan dapat menyembunyikan jejaknya. Tidak terlihat oleh manusia. Hal ini mekar setiap tahun. Dan dapat menyembunyikan jejaknya. Tidak terlihat oleh manusia. Hanya itu. Dapat membersihkan kotoran di jiwa nagaku. Beri aku kekuatan. Melawan erosi rantai. Namun, hal ini sangat spiritual. Akan menyembunyikan dirinya sendiri. Tidak mungkin menemukannya dengan metode biasa. Saya butuh uluran tangan lainnya. Inilah rahasia 10.000 bau. Dapat mencium bau nafas roh langit dan bumi. Cocokkan mata nagamu. Mengendus jejaknya. Bedakan bentuknya. Kapan ditemukan? Waktunya sempit. Jiwa nagaku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hei, tunggu sebentar. Tuan Dewa Naga, apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Dewa Naga ini hanya beri aku sebagian dari kekuatan. Mungkin dia tidak bermaksud baik. Saya tidak bisa. Sangat mudah untuk membantunya. Oh, Tuan Dewa Naga, katakan yang sebenarnya. Saya menghadapi bahaya hari ini. Hampir dipukuli sampai mati. Anda meminta saya untuk mengumpulkan barang-barang peri. Bisakah kamu memberiku beberapa? Metode budidaya. Beri aku kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Terserah. Aku akan memberimu rahasia Dewa Naga. Ini adalah hukum asal-usulku.
dapat membantu Anda mencapai kekuatan sihir yang hebat. Oke. Asal-usul jiwa naga teratai salju emas ungu. Oh begitu. Asal-usul jiwa naga rusak. Teratai salju ungu diperlukan untuk memurnikan. Tampaknya, naga itu juga tidak akan bertahan lama. CK, kesulitan misi ini telah ditingkatkan. Untungnya, apa yang saya peroleh kali ini bukan hanya kemampuan. Saya juga mendapat artikel tentang cara melakukan latihan. Saya juga tidak tahu tentang rahasia Dewa Naga ini. Apa yang bisa dicapai? Oke, coba sekarang. Tidak tahu juga. Apa gunanya mantra ini? Aku benar-benar bisa mengangkatnya. Patung yang sangat besar. Kali ini saya pergi ke pegunungan mencari obat mujarab yang menyelamatkan jiwa. Akan kembali setelah beberapa saat. Jangan khawatir, Dermawan. Saya mengenal gunung ini dengan baik. Aku akan pergi bersamamu. Pastikan Anda memimpin. Jelas sekali. Ya, Tuan Li. Gunung yang dalam dan hutan tua ini sangat berbahaya. Tahun kekeringan. Hewan bahkan lebih ganas lagi. Hati-hati. Ya. Kamu. Hati-hati. Perdamaian. Kembali. Yunyang, jangan khawatir. Untuk bagi yang membutuhkan obat-obatan tersebut, juga untuk penuhi harapan Anda. Saya pasti akan berhati-hati kembali dengan selamat. Saring kekacauannya. Temukan ki teratai salju emas ungu. Erniu. Ada bau yang sangat istimewa di sana. Rasa istimewa. Apa itu? Aku juga tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Namun, ini mungkin terkait dengan teratai salju ungu. Teratai salju emas ungu. Ya, kalau begitu ayo pergi ke sana. Sayangku, ikuti aku. Aku akan membersihkan jalannya. Hei. Berbau seperti, sedikit lebih jelas. Erniu, ayo pergi ke sana. Hei hei hei. Dermawan, masuk lebih dalam. Itu berbahaya. Saya dengar. Ada beruang buta di sini. Dan bak besar. Hei. Berhenti. Orang asing. Keluar. Kami menyimpannya untuk menyelamatkan hidup kami. Berhati-hatilah agar busur dan anak panahku tidak mengenali siapapun. Kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Kami di sini bukan untuk mengambil makanan. Bah. Hanya hantu yang bisa mempercayainya hari ini. Kalau bukan karena kegagapan. Siapa yang akan menggali gunung kematian? Lihatlah kulitmu yang tipis dan dagingnya yang lembut. Mungkinkah dia orang kaya di kota? Dikirim ke sini untuk mencari barang bulu? Rekan-rekan pemburu yang terkasih, kami jelas di sini bukan untuk mengambil makanan. Datang untuk barang-barang kulit. Saya Limo. Pergi ke pegunungan hanya untuk mencari sesuatu. Obat-obatan yang bisa menyelamatkan nyawa. Silakan lakukan itu demi kenyamanan Anda. Bahan obat. Ini sangat mirip. Bahan obat apa yang lebih berharga dari nyawa? Saya pikir Anda di sini hanya untuk menjelajahi jalannya. Saudara laki-laki, keluarkan mereka. Ya. Mengapa saya tidak bisa bergerak? Kamu. Apakah kamu seorang yang abadi? Kakak laki-laki ini, apakah Anda punya anak di rumah? Tidak lebih dari 7 atau 8 tahun. Dia. Apakah Anda mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Kamu. Bagaimana kamu tahu? Kamu benar-benar peri. Itu hanya kaki gunung. Petani biasa yang datang mencari bahan obat. Saya juga tahu, anak-anak Anda mengerti. Bukan penyakit biasa, tapi semacam racun yang dingin dan aneh. Sekarang tidak sadarkan diri. Berbaring di rumah, nafas sekarat. Ramuan umum yang diresepkan oleh dokter. Minumlah. Seperti batu yang tenggelam ke laut. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Saya juga tahu, anak Anda sangat keracunan. Hidup tergantung pada sultas benang jika tidak ada obatnya. Saya takut. Tidak bisa bertahan 3 hari. Saya takut. Tidak bisa bertahan 3 hari. Ini. Kamu. Bisakah kamu menyelamatkan Shanziku? Tolong minta yang abadi untuk menyelamatkan anakku.
Saya seorang pemburu di gunung ini. Selama kamu bisa menyelamatkan anakku, saya bersedia membawa saudara-saudara saya bersama saya. Anda adalah Tuhanku. Carilah keabadian, selamatkan anak saudara Si. Kami bersedia melayani Anda sebagai Tuhan kami. Saya mencari teratai salju ungu sendirian. Kapan? Biarkan saja. Bantu aku menemukannya bersama. Bawa saya untuk melihatnya. Mungkin akan ada secercah harapan. Bagus. Tolong. Shanzi. Ayah menemukan. Anda menemukan makhluk abadi yang dapat menyelamatkan Anda. Dermawan. Tolong selamatkan anakku. Dia. Bagaimana dia bisa tertular penyakit tersebut? Sayangnya. Beberapa hari yang lalu. Dia tidak sengaja memakan buah beracun yang ada di hutan. Dokter melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Dikatakan kecuali ditemukan. Ganoderma darah merah yang legendaris. Lawan racun dengan racun. Mungkin ada secercah harapan. Tapi kami mencari kemana-mana. Perbukitan di dekatnya. Aku bahkan tidak melihat bayangan. Maka kamu tahu. Seperti apa Ganoderma darah merah itu? Saya tidak tahu. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana cara menemukannya? Oh benar. Saya dapat menggunakan energi internal di tubuh Shanzi untuk nafas yang dingin dan beracun. Untuk menemukan sesuatu yang dapat diselesaikan. Sesuatu yang panas dan hidup. Apa yang sedang dilakukan makhluk abadi? Tidak tahu. Sepertinya dia mengomel. Katamu, dia benar-benar akan menyembuhkan penyakit Shanzi. Jangan bicara. Jangan ganggu dermawan Anda. Apakah kamu masih ingin menyelamatkan Shanzi? SSST, jangan bicara. Kita harus percaya pada keabadian. Saya tahu di mana itu. Ikuti aku. Bagus. Kembali ke tempat yang dingin. Beberapa makhluk hidup. Itu seharusnya ada di sana. Bagus untuk berjalan-jalan. Pergi. Saudaraku, lihat. Ah, Ganoderma darah merah. Yang abadi ditemukan. Pergi. Abadi, lihat. Abadi, lihatlah dengan cepat. Apakah ini Ganoderma darah merah? Warna merah. Rasanya segar. Ini adalah Ganoderma darah merah. Shanzi terselamatkan. Hahaha. Shanzi terselamatkan. Abadi, kamu sangat luar biasa. Oke, sekarang kami telah menemukannya. Kembali saja dan selamatkan Shanzi dengan cepat. Berikan. Ingat. Jangan lupa berjanji padaku. Abadi, yakinlah selama saya bisa menyelamatkan anak saya. Aku dan saudara-saudaraku bertekad untuk melewati api dan air. Jangan pernah menyerah. Ayo berjalan. Pergi. Minumlah dengan cepat untuk Shanzi. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu, Ai Shanzi. Kamu bangun. Terima kasih Abadi karena telah menyelamatkan nyawa anakku. Saya buta. Menyinggung sang dermawan. Abadi. Mulai sekarang aku akan menjadi pelayanmu. Ini hidupku, Si Meng. Itu dermawan Anda. Tapi ada takdir. Meski itu adalah gunung pedang dan lautan api, sama sekali tidak ada apa-apa. Ayo. Tidak perlu bersikap sopan. Katakan yang sebenarnya. Datanglah kali ini. Itu untuk menemukan teratai salju emas ungu. Anda selalu di sini, berjalan di pegunungan. Pernahkah Anda mendengarnya? Sang dermawan sedang mencari teratai salju emas ungu. Itu adalah makhluk spiritual yang legendaris. Pernahkah saudara Si mendengar hal ini? Petunjuk apapun, sangat penting bagi saya. Mendengarkan legenda. Itu di kaki gunung di sebelah utara. Ada danau bulan. Teratai tumbuh di tengah danau. Dipelihara oleh cahaya bulan. Tidak berwujud bagi manusia. Dan konon di dalam danau. Dilindungi oleh binatang buas naga air dingin. Sangat berbahaya. Naga air dingin. Kedengarannya seperti ruam. Dermawan. Sekarang aku tahu itu di danau bulan.
Saya juga tahu ada naga air dingin di dalamnya. Itu lebih baik daripada kita menjadi seperti lalat tanpa kepala. Teruslah masuk tanpa izin. Oke, dermawan. Kamu baik pada anakku. Medan Danau Bulan berbahaya. Ada lebih banyak lagi binatang buas yang bercokol. Saya, Simeng, mengetahui jalan pegunungan dengan baik. Bersedia memimpin jalan bagi dermawan. Pergi bersama kedua saudara laki-lakiku. Semuanya juga merupakan keterampilan yang bagus. Banyak orang, banyak kekuatan. Kalau begitu, ganggu saudara Si. Ada juga saudara laki-laki. Perjalanan kami lebih yakin. Kita bisa pergi bersama. Bagus. Jaga baik-baik Shanzi. Aku akan bantu makhluk abadi menemukannya. Teratai salju emas ungu akan kembali. Baiklah, cepat kembali. Bagus. Melihatnya. Teratai salju ada di pulau di tengah danau. Tapi orang ini di bawah sana. Dia tidak kecil. Hati-hati semuanya. Ada sesuatu di bawah air. Itu naga air dingin. Apa yang harus saya lakukan, dermawan saya? Dermawan, seseorang perlu memancing binatang itu pergi. Keterampilan memanah saya cukup bagus. Anda bisa hidup di kedua sisi dengan Erniu bersaudara. Pelecehan jarak jauh mengalihkan perhatian mereka. Oke, ikuti Kakashi. Erniu. Anda membuat keributan besar. Saudara Si, Anda menembak secara akurat dengan busur dan anak panah. Membuat marah itu. Saat itu, saya akan menambahkan beberapa bahan lagi ke dalamnya. Menambahkan bahan, saya tahu cara mengendalikan ikan. Saat itu, saya perintahkan ikan untuk membantu bertarung. Setelah itu tertarik. Saya akan mengambil teratai itu. Hei. Bagus. Hei. Bag besar. Kakekmu ada di sini. Ayo, ayo, ayo makan aku. Cacing jelek. Lihatlah kakekmu di sini. Datang dan mati. Makhluk air. Ikuti perintahku. Mengganggu pikirannya. Mengacaukan penglihatan dan pendengaran mereka. Berani mengganggu mimpiku yang jelas. Hei, putriku sayang. Mengapa benda ini begitu besar? Hei, saudara Simeng. Kamu berlari dengan cepat. Jangan melihat ke belakang. Berlindung dan mundur secara bergantian. Membimbingnya ke perairan dangkal. Bagus. Mengendalikan tindakannya. Erniu, jangan kaget. Pergi dengan cepat. Ayolah, pria besar. Datang ke sini. Hal-hal rohani. Dibimbing olehku. Mengangkat teratai salju. Diserahkan ke tanganku. Terima kasih saudara Yu. UPS. Tuan Li berhasil. Hahaha. Itu pasti saudaraku Mo. Manusia yang licik. Beraninya kamu mencuri teratai suci. Hati-hati, dermawan. Naga jahat. Benda ini bahkan merupakan benda suci yang murni. Lebih kuat dari naga sejati. Bagaimana? Anda berani menajiskan kekuatan Dewa Naga. Bagaimana ini mungkin? Siapa kamu? Hal ini ditakdirkan untukku. Saya akan datang dan mengambilnya hari ini. Ini adalah takdir. Saya pikir akan sulit bagi Anda untuk melindungi saya. Aku tidak akan menyakiti hidupmu. Mundur. Hei, ayo pergi, ayo pergi. Sayangku, kamu luar biasa. Sayangku, kamu luar biasa. Saya tidak menyangka serangga sebesar ini. Aku benar-benar takut padamu. Dermawan saya sangat kuat. Hari ini aku sangat galak. Saya sepenuhnya yakin. Situasi saat ini sangat kritis. Saya tidak sabar untuk membantu Anda. Saya sangat malu. Hei, saudara-saudara telah berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Kontribusi yang sangat diperlukan. Jika bukan karena kamu, sulit bagiku untuk mendapatkannya dengan mudah. Sekarang sudah didapat. Ayo cepat pergi. Ini tempat yang salah, bukan? Bagus. Hei, bagus. Saya juga tidak tahu tentang teratai salju ungu keemasan ini. Setelah memberikannya pada naga, apa yang akan diberikannya kepadaku? Itu tidak akan memakanku dalam satu gigitan, kan? Hei. Sejak teratai salju ini bermanfaat untuk budidayanya, itu pasti akan berhasil juga untuk saya. Jika saya mematahkan sepotong, itu seharusnya tidak ditemukan, bukan? Ini sebenarnya berkembang menjadi cakar naga. Sebenarnya melawan teknik Dewa Naga memiliki efek tingkat lanjut. Benar saja, teratai salju ini bermanfaat. Sisanya, itu sudah cukup untuk sang naga. Teratai salju ini. Nilai saat ini bagi saya, sudah mencapai batasnya. Teruslah berlatih dengannya, tidak ada gunanya. Berikan saja pada naga itu.
Namun, setelah berlatih sekian lama, saya sedikit mengantuk. Berikan padanya setelah dia bangun. Limo, apakah kamu sudah menemukan Suelian? Sudahkah Anda menemukannya? Oh, menemukannya. Tanpa diduga naga ini. Anda benar-benar bisa memasuki mimpi saya. Sepertinya itu mana. Ini semakin kuat. Teratai salju emas ungu. Kekuatan pemurnian murni. Berikan padaku dengan cepat. Sangat bagus. Limo, asal-usul jiwa nagaku, telah dimurnikan secara menyeluruh. Rantai setan kekeringan ini, sebagian besar telah saya tekan. Hei, sayangnya teratai salju ini sepertinya belum lengkap. Kalau tidak, mungkin saya benar-benar dapat menekan rantai ini. Tuan Dewa Naga. Alasan mengapa teratai salju ini tidak lengkap. Itu karena ada seekor naga yang melindunginya. Tuan Dewa Naga, apakah kamu ingin berhenti memberiku pukulan ajaib yang lebih kuat? Dalam hal ini, saya bisa menjadi lebih baik. Bolehkah saya membantu Anda menemukan harta surga dan bumi? Apapun. Andalkan saja teratai salju ini. Itu tidak bisa membantuku keluar dari masalah. Anda telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam membantu saya menemukan teratai salju. Aku akan memberikannya padamu lagi. Tahu mana? Untuk benar-benar melepaskan diri dari belenggu ini, harus dihancurkan. Segel naga di inti rantai. Jimat ini dari yang terang sampai yang jahat. Itu diubah oleh kekuatan asli dari Drop Demon. Tidak bisa dihancurkan. Artefak biasa. Hancur jika disentuh. Saya bisa merasakannya. Satu-satunya yang bisa menahan orang yang memecahkan sigil ini. Itu adalah pegangan yang berisi pedang kuno dengan kekuatan yang murni untuk menghancurkan kejahatan. Pecahan pedang Zhaoyang. Itu tersembunyi di desa. Carilah, Limo. Menemukannya. Bawakan padaku. Saya bisa benar-benar bebas. Bagaimana denganmu? Beri aku 2 harta lagi. Aku tidak melakukannya sekarang. Apakah hal itu memberi Anda kekuatan iman? Bukankah itu hadiah karena menemukan teratai salju? Hadiah untuk menemukan pedang Zhaoyang. Tidak di sini. Apalagi yang kamu inginkan? Terakhir kali kamu bisa memasuki mimpiku. Saya ingin bermimpi seperti itu. Demi membantu saya. Aku memberimu cara untuk bermimpi. Tapi kamu harus ingat. Cara ini tidak bisa digunakan sembarangan. Oke, saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Tolong saja. Mengapa kamu tidak membiarkan kami minum air? Kami ingin minum air. Sumur itu milik semua orang. Kami bukan dari desamu. Kami ingin minum air. Kami membutuhkan air. Kami membutuhkan air. Ini air kita. Ini jatah kami. Jatah. Saya belum minum setetes pun air selama 3 hari. Ada sumur di desa Liulin Anda. Mengapa kita harus mati kehausan? Itu sebabnya kita perlu minum air. Kami ingin minum air. Anda pengungsi. Ini adalah sumur di desa kami. Jangan pernah berpikir untuk mengambil air. Erniu. Ada yang salah. Lihatlah para pengungsi itu. Bukan hanya untuk airnya. Dermawan. Lalu apakah kamu mau kunci mereka sebelum kita bicara? Jangan terburu-buru. Mari kita lihat apa yang ingin mereka lakukan terlebih dahulu. Mungkin. Ini untukku. Ini adalah kesempatan bagus. Masyarakat desa Liulinlah yang menginginkannya. Sumber air eksklusif. Jangan beri kami cara untuk bertahan hidup melawan mereka. Mereka tidak memberi kita cara untuk bertahan hidup. Ayo ambil. Bertarung, bertarung, bertarung. Ambil air, ambil air, ambil air. Hentikan semuanya. Air di desa Liulin. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Aku, Limo, mengalami nasib seperti ini. Saya tidak akan pernah duduk diam dan menonton siapapun mati kehausan di depanku. Itu bagus untuk dikatakan. Lalu kenapa kamu tidak membiarkan kami mengambil air? Itu sebabnya kita perlu minum air. Kami ingin minum air. Anda bisa minum air jika Anda mau. Ingin hidup. Oke. Tapi mulai hari ini, Anda ingin bergabung dengan desa Liulin saya. Patuhi peraturanku. Hormati saya. Rasa terima kasihmu. Keyakinan Anda. Semua akan ditukar untuk Anda. Chip untuk sumber daya bertahan hidup. Jika ada perbedaan pendapat, atau berani tidak menaati perintahku. Inilah hasil akhirnya. Berjalan-jalan, pergi. Semakin banyak orang, semakin kompleks keyakinannya. Tapi ini adalah kekuatan iman yang sangat besar. Jika itu bisa digunakan untukku,
Mengapa khawatir tidak meningkatkan kekuatan sihirmu melindungi mereka? Hanya untuk menghidupi diriku sendiri. Ini adalah kesepakatan sangat murah. Jika tidak ada aturan, membujuk. Platformnya runtuh. Polusi air. Kita semua, tidak akan ada air untuk diminum. Aturan sebelumnya tetap sama. Tapi itu perlu disempurnakan untuk mengakomodasi semua orang. Arniu. Meningkatkan tenaga kerja, menjaga ketertiban, hancurkan semua orang ini. Pertahankan hak asuh terpisah. Hei. Pergi. Orang tua, maaf telah mengganggumu dan Yunyang. Hitung semua pengungsi segera. Daftarkan berdasarkan rumah tangga. Saya perlu tahu. Berapa banyak kepercayaan orang bisa berada di bawah kendali kita? Abadi. Setelah menghitung, ada lebih dari 300 imigran. Jauh melebihi jumlah penduduk desa. Ketinggian air sumur turun dengan cepat. Pada kecepatan ini, mungkin sulit untuk bertahan selama 10 hari. Masalah makanan. Ini bahkan lebih serius. Cadangan makanan ini telah habis dimakan. Apa yang dimakan banyak orang? Dupa dan kekuatan kemauan, benar dan benar. Setiap kali ada satu orang lagi yang menyebut namaku dengan tulus, keajaiban di tubuhku ini akan menjadi lebih kuat. Air dan makanan adalah belenggu. Hal ini juga mendorong mereka cambuk pengabdian. Saya akan memikirkan solusi lain untuk air. Biarkan saya memikirkan tentang makanan lagi. Hal utama sekarang. Saya ingin ratusan orang ini mengetahuinya. Di sini. Siapa yang bisa mengendalikan nasib mereka? Dermawan saya buruk. Zhang Laochai dan para pelayannya menarik beberapa gerobak ember kosong, datang dan ambil air dari kami. Datang tepat pada waktunya. Saya hanya perlu target untuk menetapkan otoritas saya. Biarkan para pendatang baru melihat dengan jelas. Haha. Limo. Desa sekarang. Begitu banyak orang luar yang datang. Saya khawatir air lebih berharga daripada emas. Naik turun keluarga Zhang kami. Juga ingin hidup. Tidak ada lagi antrian. Isi ember ini. Kami akan segera berangkat. Mengapa? Itu saja. Kami sudah mengantri cukup lama. Limo, kamu pintar. Buatlah mudah. Semua orang terlihat baik. Zhang Yuanwei. Aturan adalah aturan. Ingin minum air, berbarislah di belakang. Tak tahu malu. Jika Anda tidak makan roti panggang, Anda akan dihukum dengan meminum anggur. Oke, isi ember ini hari ini. Biarkan saya melihat siapa yang berani berhenti. Keras kepala. Zhang Yuanwei. Sekarang. Apakah kamu masih berani mencuri airku? Saya tidak berani. Saya tidak berani. Kakek peri. Kakek Limo. Selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Sekarang. Ambil orang-orangmu. Keluar dari sini sekarang. Jangan berani-berani mendekati sumurku lagi. Aku ingin hidupmu. Ya. Berguling, bergulir. Keluar dari sini sekarang. Bangun. Tersesat. Cepatlah. Terima kasih kepada yang abadi. Terima kasih kepada yang abadi. Terima kasih kepada yang abadi. Enwei Jingxi. Benar saja, inilah cara untuk melayani kekuatan iman ini. Benar saja, ini lebih murni. Saudara Biao, ayo lakukan ini dan tunggu. Saudara-saudara semuanya meninggal karena kekeringan. Saudara Biao, wanita-wanita kecil itu cukup baik. Terutama mereka yang tidak bisa berbicara. Diam dan tidak kemana-mana. Mereka berada di atas kekeringan. Kamu kering di bawah sana. Hampir mati kelaparan. Masih memikirkan wanita. Saudara Biao, makanan dan air ada di tangan Limo. Apakah kita akan menunggu seperti ini saja? Tunggu. Jika Anda terus menunggu seperti ini, Anda bahkan tidak bisa makan makanan panas, maka Limo tidak akan mati. Kita tidak akan pernah ada hari yang akan datang. Saudara Biao. Maksudmu? Saat mengantri untuk mengambil air besok. Ini adalah sebuah peluang. Siapkan teman-teman. Ikuti perintahku. Tangan awal. Identifikasi diri adalah Limo. Dan 2 ekor sapi di sampingnya. Begitu mereka berdua mati. Pohon itu tumbang dan hancur berkeping-keping. Air. Hahaha. Itu milik kita. Hahaha. Saudara Biao, saya melihat itu Limo. Tampaknya sedikit jahat. Sungguh kentut. Tidak lebih dari. Hanya berpura-pura menjadi hantu. Berapa banyak pisau yang kita punya? Menyodok di masa lalu. Bahkan para dewa pun harus mati. Menempati sumur. Dengan air. Saya khawatir saya tidak bisa mengendalikannya. Kawanan domba ini. Hahaha. Dengarkan saja Saudara Biao. Apakah pemungutan suara ini? Itu pasti Saudara Biao. Ada keahlian unik Brother Biao. Saudara-saudara ini tidak lapar. Saya tidak bisa lapar dari atas ke bawah. Saudara Biao perkasa. Hahaha. Pelankan suaramu. Biarkan orang lain mendengarnya. Belum lapar. Aku tidak akan membuatmu kelaparan sampai mati.
Goa, apakah kamu yakin itu Biao bermata satu? Aku yakin itu Biao bermata satu. Oke, aku mengerti. Anda telah memberikan kontribusi yang besar. Ulang. Ingatlah untuk tidak membuat suara apapun. Ya. Mereka berani melakukan pembunuhan dengan sengaja. Akhirat. Tangkap mereka segera. Saya khawatir saya tidak mempunyai kesempatan yang tepat untuk menetapkan otoritas saya. Mereka sendiri yang mengirimkannya ke rumah Anda. Oke. Biarkan semua orang melihat dengan jelas. Apa yang terjadi pada para pemberontak? Erniu, kirim lebih banyak tenaga kerja besok. Jaga ketertiban di sumur. Tapi ingat, jangan bersuara, karena mereka ingin bertindak. Mari kita bermain bersama mereka sampai akhir. Jika mereka berani mengambil tindakan, saya akan memberitahu mereka. Apa artinya mencari kematian? Abadi, yakinlah, aku pasti akan melindungimu. Bajingan ini. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Oke, terima kasih. Hei kalian berdua. Silakan dan bunuh dia. Keras kepala mengarah pada kehancuran diri sendiri. Sebenarnya Abadi, dia juga bisa menangkapnya dari jauh. Itu luar biasa. HM itu. Saudaraku memiliki kekuatan super. Berurusan denganmu, antek-antek kecil. Bukankah itu sudah dalam jangkauan? Di wilayahku. Masih ingin menggunakan cara-cara tercela seperti ini? Siapa yang memberimu keberanian? Orang-orang ini mempunyai motif tersembunyi. Niat untuk menimbulkan kekacauan, kematian yang layak. Ya Tuhan. Orang mati. Beberapa ini. Inilah nasib para pemberontak. Aku, Limo, bisa memberimu kehidupan. Saya bisa mengambilnya kembali. Mereka yang mengikuti saya dapatkan sumber air, mendapatkan perlindungan. Mereka yang menentang saya. Sama seperti ini. Saya tahu. Anda takut kehabisan air dan makanan. Tapi aku, Limo, dengan ini berjanji, saya akan mencoba yang terbaik untuk menjaga air. Saya juga akan memikirkan cara untuk menyediakan makanan selama Anda mematuhi aturan saya. Dedikasikan kesetiaan Anda. Saya berjanji, Desa Liulin. Ada tempat untukmu. Mulai hari ini, semua orang yang tinggal di desa, semua harus mendaftar. Bagikan air sesuai aturan saya. Pada saat yang sama, kita juga perlu membentuk tim reklamasi, tim berburu dan menenun. Uang tunai untuk pekerjaan selama Anda bekerja keras. Makanan tambahan akan dibagikan. Semuanya, kita tidak hanya perlu bertahan hidup. Kami harus mengandalkan diri kami sendiri. Mendapatkan cara untuk bertahan hidup. Ya, yang abadi benar. Kami akan melakukan apa yang dikatakan makhluk abadi, bijaksana abadi. Sang Yuanwei, anak laki-laki itu Limo. Sekarang dia adalah kaisar setempat di desa Liulin. Dia tidak hanya merusak perbuatan baikku. Dan sekarang dia merespons semuanya. Anak ini tidak akan disingkirkan. Desa Liulin. Tidak ada lagi tempat bagi keluarga sang saya untuk berdiri. Triknya berpura-pura menjadi misterius. Bisa menipu orang-orang bodoh itu. Tapi kamu tidak akan pernah bisa membodohiku. Saya mendengar berita. Dia sekarang, pecahan pedang apa yang kamu cari? Tampaknya itu semacam harta karun. Sayang. Ya, meskipun dia bisa menemukannya. Ini mungkin tidak berguna. Tuan Harimau, saya punya rencana. Pernahkah Anda memperhatikan? Ada yang salah dengan Li Xianren akhir-akhir ini. Ada apa? Apa yang kamu dengar? Ibu mertua saya mendengar ini. Bicara tentang yang abadi akhir-akhir ini. Daerah sebelah utara desa Lausiang, bahkan hantu pun tidak akan pergi. Berlari di hutan belantara. Tinggallah selama setengah hari. Masih mengomel. Sepertinya aku kehilangan jiwaku, bukan? Kakak ipar sepupuku. Saya sedang bertugas di sana tadi malam. Lihat dermawan kami dengan mata kepala Anda sendiri. Bawalah gadis bisu itu bersamamu. Di gunung itu di tengah malam. Meraba-raba. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Mencari sesuatu. Bah. Saat ini. Saya tidak bisa memikirkan cara untuk meminta air dan menurunkan hujan. Mencari sesuatu. Lebih banyak nyawa daripada banyak nyawa kita. Masih penting. Itu saja. Jangan bicara omong kosong. Yang abadi pasti punya alasannya sendiri. Jika bukan karena dia, apakah air sumurnya bisa keluar? Maksudmu air sumur itu? Itu keluar pada awalnya. Tapi sekarang, semakin sedikit setiap hari. Apakah kamu beruntung saat itu? Sulit untuk mengatakan apakah ini suatu kebetulan. Siapa bilang tidak? Katanya dia berdoa meminta hujan. Sudah berhari-hari. Bahkan setetes hujan pun tidak turun. Bersih mari kita berada di sini. Bekerja sebagai kuli untuk membuka lahan kosong. Lihatlah tempat ini. Sekeras plat besi. Saat itu, dia bisa memelihara seekor burung. Dia bisa. Tidak ada hari lain. Benar-benar menemukan sesuatu, harta berharga. Dia lari di sakunya. Sampai saat itu, kami belum mati kehausan, mati kelaparan di sini. Tidak mungkin. Abadi, dia bukan orang seperti itu. Hai saudara. Kenal orang, kenal wajah, tapi tak kenal hati. Tidak ada yang mustahil di zaman sekarang. Dia orang asing. Mengapa kamu begitu baik kepada kami? Saya melihat Nasuan. Apa yang harus kita lakukan? Saat itu, dia meninggalkan kita di sini. Bukankah hal itu akan menimbulkan kekacauan lagi? Bagaimanapun, kami adalah orang asing.
Saat itu, pasti kitalah yang akan menderita kerugian besar. Kita harus bersiap terlebih dahulu. Ya. Harus mempersiapkan terlebih dahulu. Ya. Oh, aku baru saja memberitahumu lewat sini. Pernahkah kamu mendengar, baru-baru ini, ada yang salah dengan Li Xianren? Apa yang terjadi? Saya mendengarnya baru-baru ini. Selalu berlari ke pegunungan tandus dan punggung bukit Beishan. Sungguh. Saya mendengar Anda sedang mencari sesuatu di atas sana. Dia akan menemukan bayinya saat itu. Dia pasti melarikan diri sendiri. Tidak mungkin. Dia hanya ingin kita tetap di sini. Bodohnya melakukan kerja keras. Bajingan, apa yang kamu kentut? Berani mengatur yang abadi. Saya pikir Anda bosan hidup. Aku harus membunuhmu hari ini. Mengalahkan tanah untuk menemukan gigi. Memberitahu Anda, berapa banyak mata yang dimiliki Tuan MA? Aduh. Memukul seseorang. Orang-orang dari desa Liulin untuk membunuh orang dan membungkam mereka. Apakah saya benar? Orang-orang dari desa Liulin. Ada hantu di hatiku. Erniu, berhenti. Lepaskan. Kekerasan tidak bisa menghentikan rumor. Itu hanya menyebabkan rasa sakit pada orang yang dicintai. Membenci, cepatlah abadi. Ini, bajingan ini. Omong kosong. Katakan. Berbicara tentang dirimu sendiri. Temukan bayinya dan ingin melarikan diri. Siapa yang sanggup menanggung ini? Siapa yang menjaga dirinya? Maka ia akan menjaga dirinya sendiri. Yang keruh akan menjadi keruh. Saya tidak bisa menghentikan mulut semua orang. Mari kita terus melakukannya. Apa yang harus kita lakukan sendiri? Biarkan semuanya berjalan seperti biasa. Bicaralah dengan fakta. Kocok 10.000 kepalan tangan dari kami. Semua bekerja. Tahukah kamu? Hei. Semuanya. Saya tahu Anda panik. Takut kehabisan air dan makanan. Aku, Limo, akan mengatakan ini untuk yang terakhir kalinya. Aku akan hidup dan mati bersamamu. Mencari solusi terhadap kekeringan. Saya tidak berhenti sejenak. Tolong percaya padaku lagi. Oke. Seharusnya. Ya. Mencari pecahan. Harus dilakukan secara rahasia. Tahukah kamu? Hei. Dermawan. Kami telah mencari ini selama beberapa hari. Bahkan tidak ada sepotong besi pun yang layak. Bahkan tidak terlihat. Harta karun yang Raja Naga bicarakan. Sungguh di sini. Tempat di mana burung tidak buang air besar? Tempat di mana tulang naga merasakan. Mungkin di daerah ini. Itu tidak mungkin salah. Lihat lagi. Menurutku, itu masih jelek. Hei, hati-hati. Yuniang, Anda Liontin. Ini adalah kakek dahulu kala. Sepotong diambil di tepi sungai. Potongan yang cukup padat. Sepertinya bentuknya khusus. Kemudian dipoles perlahan. Liontin kecil ini. Pakailah itu agar aku tetap aman. Apakah liontin ini? Itu sendiri adalah sudut dari fragmen. Atau homolog dengan fragmen. Jadi mereka bisa merasakan satu sama lain. Yuniang, bawa aku ke sungai secepatnya. Fragmen aslinya mungkin masih berada di tepi sungai. Pergi. Dermawan. Sungai ini telah berubah menjadi selokan. Ini. Bahkan jika sebelumnya ada harta karun, seharusnya itu sudah terungkap sejak lama. Aku sudah mencari semuanya. Bahkan tidak ada karat yang layak. Erniu, jangan tidak sabar. Sejak Liontin Yuniang berhubungan dengan tempat ini, fragmen-fragmen itu, mungkin sumurnya tidak terbuka. Mungkin tersembunyi di lumpur ini. Atau terjebak di celah batu. Mari kita perhatikan baik-baik. Yuniang, Anda juga harus merasakannya dengan hati-hati. Dermawan. Kamu lihat, ini hanyalah lumpur. Bertahun-tahun telah berlalu. Mungkinkah bayinya telah hanyut? Atau, seseorang dengan mata tajam mengambilnya. Hal ini memang mungkin terjadi. Mungkinkah itu? Itu karena kami mengambil arah yang salah. Raja Naga mengatakan itu di desa. Saya tidak bilang itu di sungai. Apakah kita? Anda harus memikirkannya di tempat lain. Yuniang, pikirkan baik-baik. Apa yang kakek katakan padamu? Atau, dia biasanya menjemputnya. Di mana hal-hal anehnya? Dia biasanya suka mengambil barang. Di mana hal-hal anehnya? Erniu benar. Kita mungkin terbatas pada hal ini. Karena liontin ini adalah yang utama. Namun pecahannya mungkin masih belum ada. Yuniang seperti itu. Anda kembali dan bertanya pada suami saya dulu. Kemudian ambil pandangan jangka panjang. Mari kita gali lebih dalam di sini. Kebajikan. Cepat kembali bersamaku. Semua orang di desa sakit. Apa? Pergi. Gudan. Bangun. Gudan. Tuhan baru saja mendapat air. Apakah Anda merekrut orang lagi? Bangun. Orang-orang. Sungguh dosa.
Dalam beberapa dekade terakhir di desa Liulin kami, kapan kamu menderita? Sungguh malang. Sejak beberapa orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya datang ke desa kami. Pertama kita keluarkan airnya. Sekarang ada wabah lain. Saya mengerti. Itu baru saja mencapai garis Le. Membawa bencana. Itu saja. Limo adalah bintang bencana. Usir dia keluar. Mengusir. Usir bintang bencana. Usir bintang bencana. Usir bintang bencana. Apa yang kamu teriakan? Bajingan. Pria yang tidak tahu berterima kasih. Aku kamu. Itu benar. Saya adalah bintang bencana. Itu benar. Saya adalah bintang bencana. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dengarkan aku. Di sini, saya, Limo, mengikuti aturan. Ikuti saya. Saya menutupi. Mereka yang memarahiku, aku membuatnya menghilang. Anda pikir ini adalah wabah? Faktanya, menurut saya, hanya beberapa roh jahat yang tidak populer. Hal ini dapat diselesaikan dengan mudah. Omong kosong. Teman-teman, lihatlah semuanya. Apakah Limo ini ada di sini untuk membantu kita? Ini jelas merupakan seorang tiran. Zhang Yuanwei, berapa kali Anda memicu perselisihan? Menyebarkan rumor. Anggap saja aku sebagai Limo. Apakah kamu tidak berani membunuhmu? Apa yang kamu inginkan? Teman-teman, lihatlah. Limo ini tahu dia salah. Masih ingin membunuh orang dan membungkam mereka? Datang ke sini. Luangkan hidupmu. Abadi, mohon maafkan saya mengganggu hatiku. Kejahatan pertama. Memanfaatkan bencana untuk menimbulkan kekacauan. Kejahatannya. Fitnah reputasi saya. Kejahatan ketiga. Tiga kejahatan dan hukuman. Kapan harus menghukum? Zhang Yuanwei. Pernahkah Anda melihat semuanya dengan jelas? Mereka yang mengikuti saya akan hidup. Mereka yang menentangku akan binasa. Ada omong kosong seperti ini lagi. Mereka yang mempunyai niat jahat. Sama seperti ini. Abadi, tolong selamatkan hidupmu. Itu semua dilakukan oleh Yuanwei Zhang. Kami tidak berani lagi. Abadi, tolong selamatkan hidupmu. Saya tidak berani. Masih ada orang yang berpikir, saya adalah bintang bencana. Apakah kamu ingin mengusirku? Tidak. Ini memang pantas. Abadi meredakan kemarahan. Saya menunggu. Bersedia mengikuti yang abadi sampai mati. Tidak ada pemikiran kedua. Ikuti yang abadi sampai mati. Oke, semuanya, bangun. Ini mendesak sekarang. Itu untuk mengusir roh jahat, merawat pasien. Erniu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jalankan segera. Itu abadi. Kekuatan iman yang begitu kuat. Krisis jahat ini. Mungkin itu yang saya praktikan. Kesempatan lain. Kakak panjang. Kakak panjang. Desa ini dipenuhi dengan roh jahat. Penduduk desa jatuh sakit. Ini bukan wabah biasa. Saya merasa ini bukan bencana alam. Tapi bencana buatan manusia. Tepatnya, ini adalah bencana setan. Saya mendapatkan kembali kekuatan saya. Biarkan nafas keluar. Menarik jauh di bawah tanah. Boneka mayat lahir dari tumpukan kotoran. Itu tersembunyi di gua terdekat. Menyebarkan racun mayat. Berubah menjadi penyakit. Aku dirantai. Tidak dapat pergi dan memberantasnya secara langsung. Di mana? Saya akan menyelesaikannya. 3 mil tenggara. Sebuah gua yang ditutupi tanaman merambat mati. Walaupun boneka kecil itu tidak memiliki kecerdasan. Tapi sangat kuat. Racun mayat itu kuat. Ada kumpulan esensi jahatin pada intinya. Untukmu. Ini adalah tonik yang bagus untuk meredam kekuatan sihirmu. Hambatan. Benar saja, kamulah yang menyebabkan masalah di pedesaan. Hahaha. Daging berlemak diantar ke rumah Anda. Kebetulan saya sangat lapar. Setan kecil. Banyak kemarahan. Bakar untukku. Itu adalah api iman. Apakah Bone Dragon memberikannya padamu? Banyak sekali omong kosong. Esensi jahat ini dimurnikan oleh kekuatan naga dan keyakinan. Persaingan sangat murni. Manaku sedang meroket. Yunyang, lihat. Oke banget. Go dan bangun. Yang abadi adalah yang abadi. Yang abadi ada di sini, semuanya. Menyampaikan kabar baik kepadamu. Sumber kejahatan telah dilenyapkan. Terima kasih, abadi. Semua penyakit penduduk desa telah disembuhkan, tapi semuanya. Meskipun sumber kejahatan telah dihilangkan, orang yang sakit masih harus karantina selama 3 hari. Ini juga untuk berjaga-jaga. Tenaga kerja organisasi Erniu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kain dengan mulut, jeruk nipis. Manajemen karantina itu abadi. Pernahkah Anda mendengar apa yang dikatakan makhluk abadi? Yang abadi memiliki kekuatan magis yang sangat besar, menyelamatkan kita semua. Siapa yang berani berpikir 2 kali di masa depan? Saya seekor banteng. Yang pertama tidak setuju. Terima kasih abadi karena telah menyelamatkan hidup Anda. Meski bencana boneka rumah tangga berbahaya,
Tapi itu membuat kekuatan sihirku meningkat pesat. Iman juga stabil. Masalah yang disebabkan oleh kesembuhan Brother Bone Dragon. Mungkin, ini juga merupakan kesempatan bagi saya untuk berkembang pesat. Akhirnya menyelesaikan krisis ini. Selanjutnya, harus memusatkan seluruh energi. Menemukan pecahan pedang Zhaoyang. Tulang naga masih menunggu. Kebebasan sejati. Dan harapan untuk mengakhiri kekeringan sepenuhnya. Mungkin di antara mereka. Itu kamar kakek. Ini adalah tempat makan. Itu di sini. Saya merasakan nafasnya. Akarnya ada di sini. Biarkan aku melihat wajah aslimu. Terbuka. Menemukannya. Benar-benar menemukannya. Fragmen pedang Zhaoyang. Secara tak terduga, itu sudah ada selama ini di kompor dapur Anda. Terlalu pintar dan terlalu canggung. Ketidakjelasan benda-benda ketuhanan. Jika bukan karena Yuniang, Liontinmu memanduku. Siapa sangka? Inilah kunci keselamatan. Jingran ada di dapurmu. Tersembunyi selama bertahun-tahun. Meskipun, pecahan pedang Zhaoyang telah ditemukan. Namun hati manusia tidak dapat diprediksi. Selain itu, kita tidak bisa membunuh mereka semua. Saya harus memikirkan rencana yang sangat mudah setelah mendapatkan pecahannya. Dan itu bisa menutup mulut semua orang. Erniu Yuniang. Batu ini. Hanya dari akarnya. Solusi kekeringan. Namun hati manusia tidak dapat diprediksi. Saya tidak bisa terus menggunakan kekerasan untuk membuat orang menyerah. Tapi, saya punya rencana. Dapat menghentikan mulut semua orang. Namun, saya ingin Anda bekerja sama dengan saya. Ayo. Kamu. Lalu. Di belakangmu. Akhirnya menjadi. Yang abadi ini memanggil kita. Gelombang ini belum berhenti sampai sekarang. Gelombangnya naik lagi. Apa alasannya? Desa kami sangat sulit untuk menjalani kehidupan yang baik. Semuanya, harap diam. Aku melihat langit tadi malam. Merasakan tumpukan batu di sebelah barat desa. Ada benda asing yang menempel. Garis LED diblokir. Hal ini tidak hanya mempengaruhi energi spiritual dari sumber air di desa kami. Lebih mungkin, salah satu akar penyebab epidemi baru-baru ini. Tumpukan batu. Bukankah itu sebidang tanah yang terbengkalai? Bagaimana pengaruhnya terhadap air? Membuat semua orang sakit. Anda benar jika percaya pada keabadian. Yang abadi mengatakan demikian. Ini jelas masuk akal. Bukankah sama saja saat kita mencari air sebelumnya? Semuanya. Hal ini sangat penting. Hal ini terkait dengan kesejahteraan desa Liulin kami. Lebih mungkin. Ini tentang kita. Bisakah kita berkomunikasi sepenuhnya antara langit dan bumi? Berdoa memohon hujan. Oleh karena itu, saya memutuskan. Malam ini di reruntuhan. Membuka forumnya. Hapus benda yang menghalangi garis Le. Saat itu, masih membutuhkan orang. Saksi dengan tulus. Kami percaya. Hanya dengan begitu kita bisa sukses. Apakah ini oke? Saya percaya pada keabadian. Apa yang dikatakan makhluk abadi, kedua sapiku, dan saudara-saudara penjaga air. Pertama yang mendukung. Orang-orang. Keturunan Limo. Menyelamatkanku berulang kali sama dengan bahaya. Kali ini tidak akan salah. Saya mohon kepada kalian semua. Percayalah padanya lagi. Percaya pada keabadian. Langit cerah dan bumi cerah. Beri aku Tuhan. Hancurkan kepalsuan dan kebenaran. Benda asing muncul. Langit dan bumi memberiku dewa. Hancurkan ilusi dan dapatkan benda asing yang sebenarnya. Biasanya mendesak. Lihatlah dupa ini. Para dewa telah muncul. Ya. Pembuluh darah bumi terbuka, hal-hal spiritual muncul. Dekrit. Memang ada sesuatu. Ini. Bukankah ini batu biasa? Apa yang kamu tahu? Yang abadi mengatakan itu adalah makhluk spiritual, yaitu. Lihatlah dirimu. Hal ini. Itu hanya berdampak pada garis dasar desa saya. Akar permasalahan yang mempengaruhi sumber air. Ini adalah satu sisa dari zaman dahulu kala. Fragmen jimat. Itu mengandung kekuatan magis. Sekarang, saya akan menggunakan kekuatan ilahi saya. Memurnikannya. Ini. Pasti akan membantu saya. Dunia komunikasi yang lebih baik. Berdoa memohon hujan. Kesaktian dermawan. Terima kasih dermawan. Singkirkan kerugian bagi rakyat. Semoga dermawan segera menurunkan hujan. Kesaktian dermawan. Semoga dermawan segera menurunkan hujan. Kakak panjang. Itu benar, itu dia. Fragmen pedang Zhaoyang yang sangat murni. Geng Ziyangzi.
Singkirkan roh jahat. Limo yang hebat. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Melakukan lebih baik dari yang saya bayangkan. Kakak panjang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? 3 hari kemudian. Ini malam bulan purnama. Pada saat itu, yin qi antara langit dan bumi akan terjadi, akan mencapai puncaknya. Rantai kekeringan dan setan hingga matahari paling kuat. Memiliki efek penekan tertentu. Itu yang terbaik. Ini mungkin juga satu-satunya kesempatan. Apa yang perlu Anda lakukan? Saat itu malam bulan purnama. Momen ketika yin qi berada pada titik terkuatnya. Memegang pecahan. Menaruh kekuatan pada dirimu. Entah itu kekuatan mengendalikan air. Atau apakah itu kekuatan naga asli yang kuberikan padamu? Suntikan tanpa syarat. Kemudian boot fragmennya. Berubah menjadi gengsi yang jian. Memotong ke inti rantai. Culong sigil. Tidak masalah. Saya rasakan sekarang penuh kekuatan. Ingat. Hanya satu kesempatan. Saat jimat itu rusak. Kekuatan iblis kekeringan pasti akan melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Sangat berbahaya. Anda benar-benar memikirkannya. Ambil risiko ini untukku. Kata-kata saudara Long sudah jelas. Ini, bukan hanya agar Anda keluar dari masalah. Khusus untuk Yun Niang, demi ayah mertuaku. Untuk 2 ekor sapi, untuk semua orang yang mempercayai saya di desa Liulin. Juga untuk, dalam kekeringan parah ini. Ribuan dan ribuan rakyat Li yang sedang berjuang. Kekeringan ini. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Apa yang terjadi lagi kali ini? Tidak tahu. Hubungi begitu banyak orang. Untuk apa ini? Tidak tahu. Bagaimana kalau kita lihat dulu? Yang abadi memanggil kami untuk datang ke sini. Orang-orang. Diam. Hari ini, kami mengatasi wabah itu bersama-sama. Menghilangkan kanker di desa. Tapi di kepala kita, tetap saja matahari merah masih terik. Di bawah kaki kita, masih merindukan Gansen. Apa ini? Apa ini? Hal ini, itu adalah artefak kuno. Fragmen pedang Zhaoyang. Saya telah berkomunikasi dengan orang yang melindungi tempat ini. Komunikasi Dewa Naga. Dipelajari. Butuh bantuan untuk hal ini. Dikombinasikan dengan kekuatan magis Dewa Naga. Belenggu kekeringan bisa dipatahkan. Benar-benar tanah kami. Selamat datang di kehidupan. Apakah ini benar-benar ajaib? Benar-benar, hanya sepotong batu pecah. Dewa Naga. Yang abadi benar-benar dapat berkomunikasi dengan Dewa Naga. Ini. Batu gelap ini. Apakah itu benar-benar kuat? Cara ini bukanlah perkara kecil. Perlu mengaktifkan kekuatan langit dan bumi. Sangat berbahaya. Waktu. Hanya 3 hari kemudian. Malam bulan purnama. Malam bulan purnama. Apakah ini mungkin? Belum pernah mendengarnya. Bisakah itu dilakukan? Tidak buruk. Saat itu, saya akan berada di lubang kering di sebelah barat desa. Cara membuka forum. Aktifkan kekuatan pecahan pedang. Bantu Dewa Naga keluar dari masalah. Berdoa memohon hujan. Dan apakah channel itu asli atau palsu? Jadi itulah yang terjadi. Sungguh. Saya rasa begitu. Abadi. Bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya naga ini. Telah dipenjara selama ratusan tahun. Penuh kebencian. Begitu keluar dari masalah, lepas kendali. Bagaimana kita sebagai manusia bisa melawan? Bukankah begitu? Baru saja usai kekeringan, kita kembali mendapat masalah. Itu seekor naga. Ya. Legenda mengatakan bahwa naga dapat menjungkir balikan sungai. Jika ia tidak mendengarkanmu, Sage, bukankah desa kita akan menderita? Abadi. Kamu yakin? Bisakah kamu membuat Shenlong mendengarkanmu? Tidak ada yang lain. Apakah ada cara yang lebih aman? Ya, itu terlalu berbahaya. Bagaimana jadinya desa kita? Orang-orang, kekhawatiran Anda. Saya juga punya kekhawatiran. Aku, Limo, di sini. Saya dapat meyakinkan Anda tentang 2 hal. Tidak. Hal ini, bukan hanya kunci untuk mematahkan belenggu. Itu untuk Dewa Naga. Bahkan ada lebih banyak lagi. Ancaman dan pengekangan yang besar. Itu adalah musuh semua naga jahat. Kedua, juga poin terpenting. Sebelum ia mematahkan belenggunya, saya pasti akan menandatangani kontrak dengan Dewa Naga. Ia perlu bersumpah dengan jiwa naga. Setelah itu keluar dari grup. Anda akan mematuhi saya. Ikuti perintahku. Lindungi desa Liulin kami dari generasi ke generasi dan makhluk di sekitarnya. Hanya bisa membuat awan dan hujan, menguntungkan satu pihak. Ini pasti bukan sebuah bencana. Jika tidak setuju, saya lebih suka mencari cara lain untuk berdoa meminta hujan. Jangan kendurkan belenggu ini. Saya tidak akan pernah membiarkan ini pergi. Dapat membahayakan. Sesuatu yang aman bagi semua orang telah lahir. Dewa Naga. Dewa Naga, apakah dia setuju? Ya, itu benar. Dewa Naga, apakah dia setuju? Ia telah disiksa oleh rantai setan kekeringan selama 300 tahun. Keinginannya untuk kebebasan. Lebih dari yang Anda dan saya bayangkan. Tapi kalau untuk kebebasan sejati, daripada terjerumus ke jalan jahat yang membawa bencana, saya percaya itu membuat pilihan yang bijaksana. Terlebih lagi, sudah jelas. Akibat melanggar sumpah. Itu tidak mampu membelinya. Saya percaya pada keabadian. Yang abadi mengatakan mereka bisa mengendalikannya. Maka Anda harus bisa mengendalikannya. Yang abadi berpikir dengan hati-hati. Aku mengagumimu. Dengan cara ini, saya akan merasa nyaman ketika saya menunggu. Saya juga percaya pada keabadian. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita semua percaya. Kami percaya pada keabadian. Tapi caranya membuka forum. Itu menghabiskan seluruh energiku. Perlu lebih banyak keheningan mutlak. Gangguan eksternal apapun. Ini mungkin menyebabkan saya gagal. Bahkan mungkin menimbulkan reaksi balik. Saat itu, konsekuensinya sangat buruk. Oleh karena itu, saya menempatkan larangan di sini. Malam setelah 3 hari. Saat bulan berada pada puncaknya, saya membutuhkan semua orang di desa. Semua pria, wanita dan anak-anak tetap di rumah semuanya. Tutup pintu dan jendela. Mematikan lampu. Tidak diperbolehkan keluar. Jangan mencongkel. Jangan membuat suara keras. Sampai subuh keesokan harinya.
Begitu banyak aturan. Kali ini sangat berbahaya. Erniu Simeng. Dalam keabadian. Erniu Simeng. Dalam keabadian. Tim pengawal dipimpin oleh kalian berdua. Dan para dewasa muda dari tim berburu. Sejak matahari terbenam pada hari itu, pinggiran desa, terutama tempat menuju lubang kering di sebelah barat desa, setel peringatan kartu, tanpa pesananku. Tidak ada yang diizinkan mendekat dalam jarak 10 mil. Jika ada yang punya pertanyaan, hal ini tergantung pada situasinya. Segala cara bisa digunakan. Tidak peduli hidup atau mati. Abadi, yakinlah, siapa yang berani mendekat. Kedua sapiku, jadilah orang pertama yang melepaskan kepalanya. Kami akan melindungi yang abadi sampai mati. Jangan biarkan siapapun mengganggu ritual tersebut. Lau Zhang Yunyang. Pesan di desa. Terutama untuk menghibur wanita, anak-anak, orang tua dan orang lemah. Tolong. Pastikan untuk memastikan bahwa setiap rumah tangga, semua orang tahu urutan ini. Patuhi dengan baik. Keturunan Limo. Tidak. Abadi. Yakinlah. Selama tulang-tulang lamaku masih ada di sini, sama sekali tidak diperbolehkan di desa. Sedikit masalah. Saya. Ditentukan. Lakukan itu. Menunggumu. Sukses. Kembali. Orang-orang. Langkah ini terkait dengan hidup dan mati kita. Lebih lanjut tentang masa depan tanah kita. Berhasil atau gagalnya terletak pada satu gerakan ini. Aku, Limo, di sini. Tolong bantu saya, teman-teman. Ini juga untuk membantu diri Anda sendiri. Mari kita bersatu menjadi satu. Kembalikan tanah ini. Lang Lang Kian Kun. Hujan manis turun. Bantu yang abadi. Berjuang untuk masa depan yang cerah. Hujan manis turun. Tidak ada yang diizinkan keluar. Bantulah yang abadi. Bantulah yang abadi. Selarut ini. Apa yang kamu lakukan sambil memegang obor? Bagaimana kabarnya? Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat kembali. Tutup pintunya. Tidak ada yang diizinkan keluar. Cepat kembali. Anda juga kembali. Tutup pintunya dan jangan keluar. Bagus. Ayo pergi ke sini. Saatnya Limo akan tiba. Ingat. Mengerahkan seluruh kekuatanmu. Tanpa reservasi. Sejajarkan inti sigil. Kekuatan serangan balik iblis kekeringan. Tidak ada permainan anak-anak. Mengerti? Baru saja. Saatnya Limo semakin dekat. Tunggu apa lagi? Lakukan dengan cepat. Limo, lakukan dengan cepat. Kakak panjang. Membantu Anda. Itu yang saya janjikan. Saya pasti akan mengambil tindakan. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu izin Anda lakukan. Katakan padaku apa yang terjadi. Tunggu sampai Anda keluar dari masalah. Aku membutuhkanmu. Bersumpah demi asal-usul jiwa naga. Menyerah padaku. Ikuti perintahku. Lindungi desa Liulin mulai sekarang. Dan makhluk di sekitarnya. Awan dan hujan. Menguntungkan satu pihak. Jangan bertindak gegabah untuk membunuh pelaku kejahatan. Jangan membawa dampak buruk bagi dunia. Apakah kamu mau? Semut apa? Beraninya kamu membuatku menyerah padamu? Apa kamu? Saat naga ini mendominasi dunia. Nenek moyangmu belum lahir. Saya pikir Anda bosan hidup. Kakak panjang, jangan lupa. Siapa yang dikurung di sini selama 300 tahun? Tidak bisa bertahan. Tidak bisa mati. Jangan lupakan juga. Siapa yang memberimu air jernih dan ikan segar? Membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Jangan lupa lagi. Tanpa fragmen ini. Kamu belum mengetahuinya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dikurung? Mungkin. Sampai jiwa itu hilang. Saudara Kulong, aku tidak ingin memperbudakmu. Aku hanya ingin sebuah janji. Ingin sumpah. Untuk penduduk desa yang mempercayai saya. Juga untuk tanah ini. Tidak ada lagi penderitaan. Menyerah padaku. Ikuti perintahku. Kamu bisa mendapatkan posisi Tuhan yang sebenarnya. Anda juga bisa mendapatkan persembahan dupa rakyat. Itu lebih baik daripada menjadi kerangka layu di sini. Bagaimana memilih? Itu semua ada di pikiran Anda. Apa? Oke, aku berjanji padamu. Aku bersumpah demi asal-usul jiwa nagaku. Setelah keluar dari masalah, bersedia menyerah pada Limo. Mengikuti perintahnya. Melindungi desa Liulin dari generasi ke generasi dan makhluk di sekitarnya. Lakukan perbuatan baik dan kumpulkan kebajikan. Tidak pernah terjadi bencana. Jika Anda melanggar sumpah ini, jiwa naga runtuh. Jangan pernah bereinkarnasi selamanya. Saudara Kulong, karena kamu sudah bersumpah. Lalu aku, Limo, juga berjanji di sini. Saya pasti akan memperlakukan Anda sebagai rekan seperjuangan. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Sekarang, mari kita mulai.
Zhaoyang Zengqi. Huang Huang Tianwei. Hancurkan kejahatan. Bunuh setan. Potong. Sayang sekali. Limo, tunggu. Sedang hujan. Akhirnya hujan turun. Sedang hujan. Hujan turun dari langit, hujan turun. Sedang hujan. Terima kasih Limo. Rantai kekeringan telah terputus. Akar penyebab kekeringan di sini telah dihilangkan. Namun, jiwa nagaku terlalu rusak. Harus segera tertidur lelap. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum saya bisa bangun. Simpan pecahan pedang Zhaoyang. Itu telah mengenali Anda. Atau ada nasib lain. Tanah ini. Jalan masih panjang. Saya harap Anda dapat membimbing saya dengan baik. Jaga baik-baik gadis itu juga. Sebuah janji antara kamu dan aku. Tercetak di jiwa. Menunggu hari aku kembali. Itu untuk memenuhi kontrak penyerahan. Saat kita melindungi dunia ini secara berdampingan. Jane. Berat. Kamu akhirnya bangun. Lihat. Lihatlah ikan ini. Dia juga mendapatkan panen yang bagus. Lihatlah negeri ini. Saat itu, kita semua mengisinya. Tunggu sampai tahun depan. Kita bisa mendapatkan panen yang bagus. Saat itu, belilah beberapa sapi lagi. Kita bisa. Tidak ada lagi reklamasi lahan kosong. Lihatlah. Lihat apa yang saya katakan. Dermawan dan saudari Yun yang itu. Itu adalah pasangan yang dibuat di surga. Abadi, baik hati dan berbudi luhur, Yun Yang Xuxian. Benar-benar pertandingan yang bagus. Berkah desa Liulin. Masih tertinggal. Kekeringan sudah berakhir. Naga tulang itu tertidur. Desa Liulin juga berada di jalur yang benar. Tapi perjalananku, sepertinya ini baru saja dimulai. Dunia ini, jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Lebih luas dan ajaib. Masih banyak hal yang belum diketahui, menunggu untuk dijelajahi. Dan orang di sebelahku ini,